Jangan lupa like, subscribe, and share video ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya sendiri didampingi oleh Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, Dirjen Perikanan Tangkap, KLT, Wakil Dirjen Perikanan Budaya, Pak Alif, Dirjen Produksi, Pak Wakil Dirjen PDS, Pak Berni. Makanya sepeda terus bareng rumah kita, jadi kita kenal. Besok pagi saya mau sepeda dari rumah ke sini. Kalau saya nggak kesiangan, kalau malam nggak kemalaman banget kerja. Saya mau coba besok lagi, kan udah 3 hari istirahat terus. Pak Berni dari penguatan daya saing. Jadi kami terima kasih atas kehadirannya. Kami persilakan, mungkin ada hal yang akan disampaikan. Karena saya mengenal orang Maluku jauh sebelum saya jadi anggota DPR. Saya nggak memahami Maluku lebih detail, bahkan saya waktu itu belum pernah ke Maluku. Tapi saya banyak berteman teman-teman Maluku dari silat. Waktu itu cukup lama saya berkiprah di dunia silatan. Secara prinsip, saya mengerti betul apa yang diharapkan masyarakat Maluku. Bahkan pada saat pertama saya jadi anggota DPR 2009, sampai kemarin saya ketiga kali dipilih, terus sekarang saya jadi menteri. Begitu jadi menteri, pertama kali yang saya lakukan adalah satu, semua kegiatan kita, ini kita Menteri Kelautan dan Perikanan, jadi semua kegiatan kita anggarannya harus lebih banyak diarahkan ke daerah yang banyak laut. Itu aja dulu. Saya pikir ini sudah harusnya bisa menjawab secara garis besar program apa yang ada di Menteri KKP. Memang ini belum bisa terlaksana, sudah hampir 10 tahun saya jadi menteri, 10 bulan saya jadi menteri, 10 tahun berapa? 10 bulan, bukan gak gerak, kita mau gerak, tadi kan COVID. Saya sudah banyak investor-investor, bahkan semua kegiatan program sektor kelautan yang kemarin dimatikan di Indonesia Timur mau segera saya hidupkan. Sudah proses-proses hukumnya sudah kita mulai semua. Dari Benzina, Tual, daerah apa namanya itu, Dobo. Bulan pertama saya langsung bilang, kita mulai harus merencanakan ekspor ikan dari Maluku. Apapun caranya, bagaimanapun caranya, gak ada yang rugi buat negara. Tinggal dihitung negara mana butuh, tinggal kita terbangkan berapa, mau lewat laut, mau lewat udara. Secara prinsip, materi sudah ada di sana, fasilitasnya ada, hanya saja di Benzina dan di Tual itu sudah lama mati, 5 tahun tidak operasi, jadi perlu reverse base. Kapal-kapal sudah banyak yang tenggelam, tapi itu coastal-nya masih banyak. Di Tual ada bandara 1.800 meter panjang, Ambon juga banyak. Jadi sebenarnya masalah intinya sudah selesai infrastruktur. Ini hanya masalah kebijakan, bagaimana mengimplementasikan. Bahwa kebijakan tentang kepulauan, saya juga, ya saya ikut saja serahkan ke pusat, karena itu kan ke domain DPR dan pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat kan berarti presiden, kami tinggal ikut. Cuma saya hanya ingin mengisi apa sih yang bisa saya lakukan sekarang. Tadi dipermasalahkan tentang 12 mile itu hanya untuk kapal-kapal kecil, bukan hanya untuk orang daerah. Anda punya kapal besar, saya kasih izin untuk di situ. Anda mau punya kapal 1000 GT pun sekarang sudah saya kasih izin. Tapi nangkepnya di ZEE. Kalau yang di bawah ZEE itu nanti diatur lagi. Saya minta lebih detailnya angkanya berapa. Karena sekarang maksimal 150 GT, saya nggak setuju. Jangankan 150 GT, 200 GT saja kalau di tengah lautan Arab itu sudah pasti susah untuk berlalu, apalagi zona ekonomi eksklusif kalian harus saya akui memang
jumlah ikan karang paling besar. Dari total 12 juta yang dihitung, walaupun ini harus dicek ulang lagi, di Maluku saja sudah 4,7 juta ton setahun. Nah, kalau kita mengambil dengan 3 juta setengah saja, kalikan saja dengan harga 40.000 paling kecil, itu sama dengan ada 80 triliun. Ya, 3 juta setengah kali 40.000, 80 triliun. 14 triliun. Enggak, 14. Benar ya, 140 triliun. 140 triliun. 140 triliun. Iya, benar. Iya, betul. Enggak kurang lebih lah itu. Bukan 40 triliun yang kalian miliki. Itu baru tangkap. Budidaya kalian itu luas. Kalian punya teluk yang bagus-bagus. Kalian punya tambak yang bisa digunakan besar. Saya sudah lihat semua. Ini yang kita mau hidupkan di Seram. Banyak tambak kalian mati karena hanya regulasi. Ini yang kita mau lakukan. Kita punya semua. Beliau dari budidaya. Kita nggak ada lagi budidaya tambak cuma 1 ton hasilnya. 1 tambak itu bisa menghasilkan minimal 40 ton. Kalau serius intensif, 40 ton saja Anda kalikan 60.000. 2,4 miliar 1 hektar kalian bisa panen. Kalian nggak usah ke Jakarta saya kerja. Di sana kalian duduk manis. Ikan kerapu kalian terbaik. Saya bicara kerapu budidaya, apalagi kerapu alamnya. Karang kalian banyak potensinya untuk tempat ikan bertelur dan berkembang biak. Rumput laut ada di tempat kalian. Sebut lagi apa? Gak usah ngomong makanannya dulu ya, kita ngomong lautnya dulu. Dulu kita kalah kebijakan di zaman Orde Baru ya, karena Orde Baru kan dulu berpikir yang ada di depan mata dulu, land reform. Sekarang pun masih land reform kita. Zaman Pak SBY land reform. Sekarang kita sebalik, Pak Jokowi mulai berubah ke laut. Memang ini yang daerah yang sudah di daratan hidup biarin daerah. Nah sekarang kita balik. Kalau kalian dulu di kebijakannya masuk ke laut, kita lebih kaya kalian dibandingkan yang lain. Sama dengan NTT. Kenapa NTT miskin? Karena fokusnya tanam jagung. Tanah kalian cuma berapa? 7%. Kalian kan 94% laut. Gak ada 8%-nya kalau masalah kalian daratan. Gimana mau bersaing dengan Sumatera yang semuanya laut, darat? Nah makanya ini program saya. Saya tidak punya visi misi. Visi misi saya adalah visi misi presiden yang saya ngejawantahkan, tidak lanjuti. Jadi masalah izin kapal nggak usah ragu. Orang Ambon boleh nangkep kapal sampai ke, cuman kapalnya harus besar kalau mau di atas 12 mile. Ini kan hanya masalah faktor keselamatan. Kamu mau teman-temanmu ngelaut dengan kapal kecil diizinkan ke atas? Kalau hilang, siapa tanggung jawab? Ini juga keselamatan. Makanya kapalnya berusaha 30 GT ke atas boleh kita kasih di atas itu. Biar yang ini aja, kalian yang kapal kecil di bawah 12 mil pun sudah banyak dapat ikan ya. Masalah di Ambon, di Maluku, menurut saya yang paling utama adalah bagaimana ikan ini begitu didaratkan bisa disimpan dulu. Setelah disimpan, mau diapa-apakan itu gak ada masalah. Karena ikan begitu masuk cold storage itu bisa sampai bertahun-tahun. Itulah emas kalian yang bisa kalian gunakan. Itu yang disebut Pak Doni Munar dulu emas biru. Ya, emas hijau kalian nggak banyak, emas biru kalian paling banyak. Yellowfin, bluefin, belum lagi ikan-ikan mahal. Napoleon pun banyak di situ. Nah jadi teman-teman, nggak usah ragu. Anda nggak usah nanya visi-visi saya. Visi-visi saya adalah tindak lanjut presiden. Ini yang akan kita jalankan. Saya kalau nggak ada halangan mungkin hari Minggu atau Senin Minggu ke Ambon ya, kalau nggak ada perubahan jadwal dari NTT langsung ke Ambon nanti ke Maratua, tapi Ambon mungkin 2 malam ya,
nggak bisa sampai malam lama-lama, tapi saya minimal saya akan tahu. Nah, banyak kelemahan yang kita akan rapikan. Industri, kami sudah menyiapkan untuk ngajak, kalau kita menggunakan industri dalam negeri sendiri, mereka sudah settle ada di sini, biar aja mereka di Jakarta. Ikan Maluku, masalahnya kan dari Maluku ke sini bagaimana dia dihitung bahwa ini adalah produk Maluku, ini yang kita hitung. Bagaimana daerah dapat, kan tidak harus dilaporkan ke tempat kalian, baru itu sebagai pendapatan kalian langsung, kan bisa begitu di sini kan kita lihat hitungan, oh nanti Jakarta yang bagi, karena uangnya nggak masuk ke KKP, masuknya ke Menteri Keuangan. Itu nanti bicaranya head to head antara Gubernur dan Menteri Keuangan. Saya bisa fasilitasi. Baru nanti data dari data saya, oh ini ikan masuk dari Maluku, sekitar Provinsi Maluku sekitar misalnya 2 juta. Tinggal 2 juta kali berapa, bagi hasilnya berapa, kayak energi saja. Jangan khawatir kalau itu, kalian nggak usah ragu. Nah, yang paling penting sekarang saya justru mau meningkatkan bagaimana peran masyarakat Maluku itu sendiri bisa memanfaatkan posisi geografisnya, posisi sumber daya alamnya yang bisa dinikmati langsung. Saya tawarkan di laut dan di darat, termasuk di pinggir pantai, ada semua. Darat nanti budidayanya, termasuk budidaya air tawar pun akan kami segera lakukan. Kami juga merasa, saya juga minta maaf kalau memang selama ini pemerintah pusat kurang begitu perhatian. Tapi kalau kita selalu nyalahkan belakangan, kita nggak akan maju-maju. Saya mau ke depan. Makanya di budidaya nanti kita akan buktikan bahwa di Maluku juga selain laut, di daratnya bagus. Nah di laut nanti ini di Dian Tangkap kami mau optimalkan, dan komunikasi dengan Gubernur Pak Murad juga waktu itu pertama kali datang, Bang, saya tadi berpikir agak sedikit sederhana saja. Bang, abang ngomong lean betul, tapi abang mau apa dari lean? Kenapa nggak abang berpikir lebih banyak kepada kita, programnya saja diperbanyak, ujungnya kan abang yang nikmati. Kalau lean kan hanya saya takut sebagai simbol aja nanti, mudah-mudahan jadi peranan pelaksanaannya nggak ada. Lebih baik kita laksanakan dulu, payung hukum jalan. Toh kita sudah punya payung hukum, di KKP sudah ada payung hukumnya. Ini kan, tapi nggak apa-apa, saya setuju saja kalau lean ada, kan yang memutuskan nanti dari payung atas saya akan jalankan. Tapi sebelum itu muncul sebagai bentuk hukum, apakah perpres atau apa, sore nanti kami akan bahas tentang lean ya, jam dengan Menko dan Gubernur. Saya nggak ada masalah, wajar kalian menuntut itu, dan itu memang hak kalian. Tapi kita jangan lupa bahwa semua itu kan ada perkaitan. Kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, cara berpikir kita harus sama, dan kalian juga sudah punya pemikiran sama. Kalian berhak untuk menuntut itu. Dan program-program di KKP tahun ini kita belum punya program bantuan kapal, karena dulu banyak bantuan kapal kita juga rasa masih perlu kita evaluasi. Mudah-mudahan di 2022 kalau bisa kita rubah, 2021 ini nanti kalau bisa kita rubah akan kita coba hitung bantuan, dan itu semua akan kami prioritaskan ke Indonesia Timur. Selain bantuan kapal, kami juga akan perkuat pelabuhan-pelabuhan pendaratan ikan. Kan sebenarnya di sana sudah banyak, yang ada dulu kita optimalkan. Kemudian fasilitas segala macam sudah kita siapkan, termasuk kita sekarang kan sudah mulai kita izinkan ekspor langsung dari sana, baik itu udang, budidaya maupun itu bisa langsung. Kalau ekspor itu bukan masalah buat saya, tinggal kapan saja di mana nanti kita panggil bea cukai, lihat langsung berangkat. Sekarang mereka menuntut satu, bisa mendaratkan dari luar, misalnya ekspornya ke Cina, dari Cina mereka mau minta bisa ngirim bawa barangnya pakan ikan. Kalau barang yang lain saya nggak berani izinkan karena itu urusan Menteri Perdagangan. Tapi kalau barang pakan ikan saya masih bisa. Ini lagi kita hitung apakah pakan ikan ini berbayar atau tidak. Kalau nggak berbayar biar diizinkan, karena katanya lebih murah daripada dibawa dari Jawa ke sana di budidaya udang. Hal-hal seperti ini cara berpikir yang membuat kita lebih simpel, membuat jadi lebih efisien. Ini yang kita terus lakukan. Nah sekarang Anda mau nanya apa yang kalian butuhkan, kami semua siap bisa bantu. Dari LPM kami nggak ada, BLU.
Tidak ditangkap, nanti silakan kita diskusi. Kami perlu masukan banyak. Saya pikir pertemuan ini jangan yang pertama, dan bila perlu kalau Anda ingin tertulis saja apa tambahan masukan-masukan ini penting buat kami. Tapi kalau bisa, kalian jangan hanya sekedar masukan, kalian ikut terjun ke lapangan juga sebagai pemain. Pak, saya butuh kapal. Kalau APBN nggak bisa, kita ada BLU, pinjaman, bunganya hanya 3%. Syarat pinjaman ini hanya orang masyarakat yang perlu. Kalau pengusaha saya nggak kasih, karena itu beritanya. Koperasi, Koperasi boleh. Ada pasarnya, ada posturnya nggak dipakai, karena dipotong di sini sama kelompok makhluk. Dia bikin gengnya lagi, dia bikin box es. Setiap kendaraan diambilin dulu, tapi belum dibeli. Nanti ada pembeli beneran datang, oh ini nggak bisa, ini sudah punya kami, ini sudah punya kami. Dia beli sisanya aja. Oke, ini dapatnya sisa yang murah, dibeli. Jadi orang yang ngambilnya ambil yang sisa murah. Yang bagus ini sudah dipegang dia. Begitu di tengah jalan sudah selesai, aduh ini nggak laku saya jual, dibalikin lagi ke nelayan. Untuk apa nelayan makan ini lagi? Ini udah busuk, nanti kan udah saya bawa pulang nggak ada tempat dingin. Ya sudah, kalau dibeli setengah harga. Itu cara-cara sistem apa istilahnya kartel tingkat kampung ini. Ini saya lihat pakai tentara dalam Kodam Cendrawasih. Sebenarnya nggak sengaja saya hanya ngajak mereka untuk kerjasama. Coba lu pakai, lu kan punya jaringan, Babin Samu ini segala macam. Tapi saya minta, saya pastikan tentara jangan ikut main. Jangan-jangan ini preman kalian yang bina. Coba cari siapa pentolannya, gitu. Nanti nyetor, ini dapat segini. Yang korban tetap rakyat kecil. Dan ini mau saya rubah, oleh mau saya terobos. Angkatan Laut saya libatkan. Nah kalian pelajar, pemuda, saya minta turun. Kalau mau jadi kaya, masuk di sektor ini. Saya kasih pinjaman. Tapi kalian komitmen, saya hitung dulu. Kalau kalian nggak komitmen, saya akan baca, saya tahu orang komitmen. Ada tim kita. Kalau kalian mau, siap, gunakan BPN. Selain di Jakarta ada, kalian juga di sana. Kan perlu kalian rekrut untuk anak-anak kuliah. Sebelum kuliah, kalian ajarin dulu sebelum ke Jakarta gini pembekalan. Tapi ini caranya. Di Jakarta bikin apa? Saya tidak hanya untuk nyenangin kalian atau ngasih permen. Saya mau ngasih kalian belajar berpikir lebih besar lagi. Karena ini hanya bisa kita selesaikan, lean hanya bisa kita wujudkan kalau kalian bisa turun langsung juga. Kalian ingatkan, kami juga akan terus ingat. Sebenarnya tanpa kalian ingatkan, saya sudah ingat. Hanya saja kemarin saya akan prioritas ke sana kan, yang paling keras untuk tidak terima pendatang kan saat COVID kan Ambon, Pemaluku. Saya berapa kali mau nggak diterima. Kalian ini nggak bisa pulang kan ke sana. Iya, Pak. Tapi sekarang sudah boleh. Sudah boleh sekarang. Penerbangan baru 1 jam 12 malam ya. Garuda. Iya. Iya. Ya, jadi malam kita terbang besok hari Minggu. Enggak hari Minggu. Kita terbang ke ini dulu ke NTT, baru kita ke Makassar, baru terbang ke Ambon. Ya, saya pikir itu, ya adik-adik. Tadi saya pikir sudah terjawab. Masalah kebijakan sudah jangan ragu. Kalian ini kalau bisa jangan ketemu sekali ini saja. Saya akan terbuka. Setiap saat saya tantang kalian. Kalau mau ada kegiatan-kegiatan yang bisa, ayo. Bantuan-bantuan pasti saya prioritaskan. Saya komunikasi dengan gubernur ini, gak usah ragu, cukup baik. Walaupun kami jarang bersilaturahmi setiap saat, telepon-teleponan pun jarang. Tapi kami sudah satu frekuensi, apalagi sekjen saya sama beliau satu rating, udah nyambung. Nah kalian aja nanti terus mendorong apa. Tapi kalau kamu di pulau mana misalnya? Di pulau di Saumlaki itu kita punya SKPT, Sentra Kelautan Perikanan Terbatas. SKPT ini bagus dulu di zaman khusus dibikin. Untuk apa? Untuk memperkuat, memberikan stimulus ke daerah-daerah ini yang mengalami kesulitan tadi, pengadaan pengadaan ini dibangun. Itu pun bangun SKPT 2 tahun baru bisa, karena tanahnya harus diserahkan ke
kabupaten kan. Nah, provinsi agak, tapi sekarang alhamdulillah sudah jalan. Nah, tinggal perkuatannya. Sekolah di Ambon kan sudah punya sekolah ya. Sekolahnya lautan ada. Bukan SMK sekarang, Poltek. Kita bikin Poltek, itu pun masih kurang banyak mahasiswa. Kita harus perbanyak lagi. Kupang kita bikin juga. Jadi saya sekarang akan cetak sumber daya manusia kelautan. Kita nggak mungkin ngomong kita mau jadi tuan rumah di laut sendiri kalau sumber dayanya kita nggak cetak. Ada mahasiswa jurusan kelautan, kalian jurusan apa? Saya Magister kamu? Saya sosial politik. Sosial kamu? Komunikasi politik. Hukum. Komunikasi. Ya bukan berarti nggak bagus, ya kan? Maksud saya bagus komunikasi, saya juga komunikasi. Jadi maksudnya kita harus ini, nah kita harus cetak kan. Kalian mungkin ke laut aja, kalian hanya karena alamiah, nggak mabuk di laut. Orang Jawa ke laut, kalau nggak kepaksa nggak mau. Saya kasih izin kapal yang tadinya berhari-hari, berbulan-bulan, 1 jam. Akibat 1 jam si pemilik kapal sulit nyari tenaga kerjanya. Tapi nggak pasti sejam juga, ada yang lebih kurang, ada yang lebih, bahkan ada yang, tapi minimal ada kejelasan. Nah, ini yang saya lakukan ke depan. Bantuan, kalau masalah apa namanya lead, nanti saya ikut keputusan, tapi tanpa lead saya akan bikin lead sendiri dengan cara bukan tulisan lead atau bukan lembaga lead ya, saya akan lakukan. Kalian punya banyak di budidaya itu, baik perikanan yang untuk dimakan maupun perikanan hias. Hias itu baik darat maupun laut. Laut paling banyak. Nemo paling banyak dari sana ya. Kemarin mutiara. Kalian punya mutiara hebat-hebat. Banyak teman-teman. Ya Pak Ketua, saya pikir ini pertemuan kita. Saya mohon maaf kalau kita nggak bisa lama-lama. Ya. 1 menit bisa, 1 menit saja. Silakan. Ya, tadi Pak Menteri sudah sampaikan bahwa sudah membuka akses kepada kami dari pelajar pergerakan Maluku. Lalu kami juga ingin menyampaikan hal yang sangat konkret bahwa yang pertama kami juga tidak mau menjual wacana-wacana kosong dan ide-ide usaha, ya, ide usaha di masyarakat. Kami juga tidak sabar lagi untuk peran dan kepenyatan secara langsung di lapangan bersama masyarakat dengan sejumlah bantuan-bantuan yang sudah disampaikan tadi. Yang pertama kami minta kira-kira kapan kami bisa memasukkan semacam proposal untuk bantuan kepada kelompok masyarakat usaha di sektor perikanan dan kelautan. Ada sekarang. Perikanan. Kedua, Mana proposalnya ada? nanti kami bisa Pak. Jangan ngomong kapan, kamu harus datang bawa proposalnya. Kemudian Pak Menteri yang terhormat, kedua kami minta dukungan sarana dan prasarana kepada masyarakat nelayan tradisional yang tersebar di 11 kabupaten kota. Insya Allah kami mendaftar, nanti kebutuhan sesuai dengan kira-kira target dari kementerian terkait. Lalu kami buat dalam semacam proposal kami masukkan. Kemudian berikut yang ketiga adalah ada bantuan untuk budidaya perikanan, sehingga mereka yang hari ini masih setia menekuni pekerjaan dan profesi mereka sebagai nelayan internasional bisa merasakan kehadiran negara dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh Pak Menteri dan jajarannya. Dan yang terakhir, mohon kiranya Pak Menteri yang terhormat, ada kebijakan-kebijakan yang bisa menjaga kedaulatan kemaritiman dan bahan. Itu sangat penting karena kami tidak mau laut kami dirampok oleh para perampok-perampok yang menggunakan bendera dan kapal-kapal asing. Ini adalah bentuk pelecehan terhadap kedaulatan kita jika kita membiarkan itu masih terjadi. Itu usul konkret. Mungkin setelah ini kami membuat proposal secepat mungkin dan kami masukkan kepada Bapak Dirjen, dan kami mohon itu Pak, mohon kiranya itu yang kami lakukan. Dan setelah itu terrealisasi, kami semua siap untuk terjun di lapangan dengan masyarakat untuk memberikan apa yang menjadi kehendak pemerintah pusat. Terima kasih. Ya jadi gini, proposal itu saya minta itu mewakili di mana teman kan kalian banyak pelajar mahasiswa itu yang ada di sini. Di
itu kan mungkin dari seluruh pulau. Saya sendiri mungkin tidak bisa jangkau seluruh pulau. Adanya kalian itu membantu tugas pemerintah pusat. Nah ini silakan kalian bentuk apa, misalnya mau bikin rumput laut di mana ada anggaran yang kita bisa lakukan. Kalau anggaran APBN habis, saya punya cara lain untuk cari dari mana. Selama itu untuk kalian, untuk masyarakat, termasuk setelah untuk memasarkannya pun kita tahu. Terus termasuk apalagi budidaya tambak udang. Tadi saya bilang bukan cerita ya.